Mari kita membuka kitab suci. Di dalam Filipi 1 kita meneruskan pembahasan kita. Ayat demi ayat kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 15 sampai 18 ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Surat Paulus Filipi 1 ayat 15 sampai 18 saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sekali lagi Bapak Ibu mengikuti. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri, dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di sini Paulus sedang berbicara tentang satu problem yang terjadi di gereja mula-mula. Yaitu dia tuliskan dengki. Nah ini iri, ya saudara-saudara. Sebelum membahas problem yang dibicarakan Paulus ini, yang berhubungan dengan bagian surat ini juga, saya mengajak kita untuk mempelajari sesuatu istilah, saudara-saudara, yang sering kali kita dengar. The good old days. Apa itu, saudara? The good old days. Oh, ini sesuatu keyakinan bahwa masa lalu itu lebih baik daripada sekarang. Biasanya kita selalu mengambil gereja mula-mula itu menjadi sesuatu contoh yang sempurna untuk gereja-gereja di zaman ini. Kita sering pikir kalau gereja kita bisa seperti di zaman dulu, di zaman mula-mula itu. Coba lihat yang Lukas tulis itu di Kisah Rasul. Wah, semua kepunyaan menjadi milik bersama, iya kan? Membagi-bagi kepada orang yang perlu. Wah, sepertinya luar biasa sempurnanya gereja mula-mula. Ini memang dicatat di dalam kitab suci, saudara-saudara. Tapi itu tidak semua. Namanya gereja itu tidak ada yang sempurna karena isinya memang manusia berdosa yang mendapatkan anugerah. Sama. Itu sebabnya, saudara-saudara, itu adalah sesuatu imajinasi yang salah. Jikalau kita selalu berpikir gereja mula-mula itu menjadi teladan bagi kita. Karena semua aspirasi manusia, perasaan manusia, kegagalan manusia dari zaman ke zaman, dari zaman dulu itu tidak ada bedanya dengan zaman ini. Jadi kita sedang membuat gereja mula-mula itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Itu khayalan kita sendiri. Ini semacam pelarian daripada problem masa kini dengan melihat kepada masa lalu yang hanya ada di dalam imajinasi orang Kristen. Hampir tidak ada problem di dalam gereja sekarang yang tidak ada di dalam gereja mula-mula, saudara-saudara. Saya ambil contoh salah satu misalnya gereja Korintus. Paulus berkata, saudara, bahwa gereja itu adalah gereja yang sejati. Wah, luar biasa, saudara. Ia berkata, gereja ini dikuduskan di dalam Kristus. Dipanggil menjadi orang-orang kudus.
Di awal surat Paulus selalu seperti ini. Jiwanya besar sekali Paulus itu, saudara-saudara. Lalu Paulus juga mengucap syukur bahwa gereja Korintus itu menerima anugerah Allah yang begitu besar. Dan mereka telah menjadi kaya dalam segala hal. Surat Korintus pertama itu. Kesaksian Yesus Kristus juga diteguhkan di dalam gereja ini. Dan mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Sementara menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Wah, ini seperti luar biasa sekali. Lalu Paulus juga mengkonfirmasi bahwa Kristus akan meneguhkan mereka sampai kepada kesudahannya. Sehingga mereka tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Waduh, saudara-saudara. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat menggugah hati kita, bukan? Sepertinya gereja Korintus itu begitu sempurna. Penuh anugerah, penuh karunia, dan kesaksian daripada Kristus. Oh saudara-saudara, ternyata faktanya tidak seperti yang kita bayangkan. Gereja Korintus ternyata adalah gereja yang penuh dengan problem juga. Ada perpecahan di dalam gereja Korintus. Sebagian berkata, aku kelompoknya Paulus. Sebagian partainya Petrus, saudara-saudara. Jadi ngegeng-geng begitu. Sebagian pendukung Apolos. Dan sebagian yang lebih rohani berkata, oh enggak, saya mau ikut Yesus Kristus. Wah, saudara. Mereka belum mengerti bahwa mereka sebetulnya bekerja bersama-sama sebagai kawan sekerja untuk meninggikan Kristus dan salibnya. Itu dibeberkan oleh Paulus dengan detail. Kristus dan dia tersalib, itulah yang hanya aku inginkan. Saudara-saudara. Dan Paulus berkata di pasal 3, mereka juga belum dewasa. Mereka tidak bisa terima hal-hal yang mendalam di dalam iman. Mereka masih duniawi, Paulus tulis. Di antara mereka ada iri dan perselisihan. Mirip seperti yang di Kristen-Kristen di gereja yang lain. Bahkan Paulus berkata di antara mereka ada satu dosa yang tidak ada pada bangsa kafir. Yaitu apa saudara? Hidup dengan istri ayah sendiri. Sebagian suka mabuk-mabuk bahkan ketika mereka ikut perjamuan kudus. Ini luar biasa saudara-saudara. Gereja mula-mula punya masalah yang sama dengan gereja kita pada umumnya. Bahkan mungkin ada yang lebih cilaka daripada gereja di zaman kita ini. Itu sebab saudara-saudara, ini membukakan kepada kita semua bahwa bernostalgia kepada masa lampau itu tidak tentu menghasilkan faedah. Orang Kristen selalu diajarkan untuk tidak menganggap masa lalu itu lebih baik daripada sekarang. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 13, lupakan apa yang sudah di belakang. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini jelas saudara, lupakan yang lampau. Lalu arahkan pikiranmu ke depan dan lari untuk itu. Luar biasa saudara-saudara. Paulus menggunakan pelari itu untuk menggambarkan seseorang yang bertanding untuk mendapat hadiah yang di depan. Jadi artinya apa saudara? Kuat saja tidak cukup. Tubuh yang prima, tubuh yang sehat dengan latihan tidak cukup saudara. Tanpa disertai fokus ke depan. Itu yang Paulus mau di dalam kerohanian kita itu. Fokus ke depan saudara-saudara. Kita punya tubuh yang sehat kuat tidak ada gunanya. Jikalau arah kita ke depan itu tidak fokus. Saudara jikalau dia lari, itu gambaran dari Paulus tuh. Seorang pelari coba lihat. Wah kalau sudah lari kencang. Tapi dia tiba-tiba perhatiin orang penonton. Wah tepuk tangan di pinggirnya. Lalu dia lihat pelari yang lain di belakang dia. Wah dia kesandung kakinya jatuh. Nah itu saudara, itu mendalam sekali gambaran dalam kitab suci. Akhirnya kalah bertanding. Karena dia tidak fokus ke depan. Mencapai hadiah itu. Itu sebabnya Paulus berkata, lupakan apa yang di belakang. Fokus ke depan. Satu hal yang dia kerjakan mengejar keserupaan dengan Kristus itu.
Ini yang Yakobus katakan, saudara. Fokus ke depan itu apa? Yakobus, jangan mendua hati. Amsal juga harmonis mengatakan begini. Hendaklah matamu tetap memandang ke depan. Tempuhlah jalan yang rata. Jangan lihat kanan atau kiri. Maksudnya kalau engkau fokus ke depan, semua masalah itu diratakan oleh Tuhan. Kamu bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan mendua hatimu kepada materi, kepada kekayaanmu. Itu maksudnya. Jangan lihat kanan kiri. Pandang kepada Tuhan, maju terus. Perjalananmu ada di depan. Kamu sedang menuju Sion, surga yang mulia itu. Saudara-saudara, fokus ke depan, lupakan yang di belakang. Semua yang lampau berpotensi menjadi resiko untuk menggagalkan perjalanan kita. Entah memperlambat atau menjatuhkan kita. Saudara-saudara, Paulus itu meski mengingat dosa-dosanya di masa lampau, dia pernah tuliskan itu. Ya, dia seorang pembunuh dan segala macam. Tetapi intinya apa, saudara, fokus ke depan? Dia bukan hidup terikat masa lalunya itu. Tidak. Dia selalu melihat dosanya di masa lalu di dalam cinta kasih dan anugerah Kristus. Itu yang mendorong dia maju. Paulus memutuskan semua hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Putuskan. Saudara-saudara, yang baik dan yang buruk, dua-duanya. Pencapaian rohani dia, perbuatan baik dia, semuanya dia lakukan itu. Kesuksesan pelayanan dia, dan semua dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, dia lupakan semua. Karena itu semua tidak bisa mengontrol hidup hari ini. Saudara-saudara, melupakan apa yang di belakang, itu bukan artinya kita tidak belajar dari kesalahan. Bukan artinya kita tidak menghargai sejarah. Tetapi kita hidup tidak dikuasai oleh masa lalu. Kita tidak hidup untuk masa lampau. Saudara bayangkan kalau saudara kerja setengah mati, saudara, hari ini. Hanya untuk membayar hutang kesalahanmu di masa lampau. Itu kasihan sekali, saudara-saudara. Mau lepas tidak bisa karena terikat hutang. Demikian orang-orang Kristen yang terikat masa lalunya. Lambat untuk mengikuti Tuhan. Dia tidak bisa bangun mengikuti sesuatu kebangunan karena mengikuti Roh Kudus. Saudara-saudara, gereja itu makanya adalah tempat yang penuh dengan orang-orang yang cacat rohaninya. Yang hidup di dalam kepahitan, bergumul dengan dosa-dosa dan tragedi masa lalu. Itu gereja. Tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Tetapi Paulus mengajar fokus ke depan. Kejar terus hadiah panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus itu. Masa lampau sudah berlalu. Orang Kristen tidak dapat hidup di dalam kesuksesan ataupun dosa-dosa masa lalunya. Tinggalkan semua di dalam cinta kasih Tuhan. Semua itu tidak boleh menjadi ikatan bagi hidup kita. Sehingga memperlambat perjalanan kita. Tetapi prinsip kitab suci, kita harus mengejar apa yang di depan. Lupakan yang sudah lalu. Dan kita terus maju. Arah kita akan makin jelas. Hidup kita akan makin meaningful. Kalau kita bisa melupakan masa lampau kita. Saudara-saudara. Kita sudah melihat bahwa masalah gereja dulu adalah sama dengan sekarang. Sekarang mari kita lihat problem di dalam bagian surat Filipi ini. Di mana Paulus mengatakan ada yang memberitakan Kristus itu dengan dengki dan perselisihan. Nah ini saudara, ini poin pertama yang kita bahas. Persoalan dengki atau iri. Di dalam bagian surat yang kita baca ini, Paulus berkata tentang satu problem yang terjadi di Roma. Ya Paulus seorang yang luar biasa, saudara, punya kepekaan rohani. Dia bisa melihat dan menuliskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang memberitakan Kristus itu karena iri dan perselisihan. Nah saudara-saudara, iri itu sesuatu penyakit yang tersembunyi. Yang sulit diketahui di luar. Tetapi Paulus sengaja Tuhan memberikan kepekaan ketika dia menuliskan di dalam hal ini.
Iri hati itu apa, saudara? Dikatakan di dalam kitab suci, itu membusukkan tulang. Itu seperti kanker tulang, saudara. Itu tidak kelihatan di luar, tapi ternyata dalamnya sudah keropos semua. Dia angkat bahan berat, tiba-tiba langsung patah tulangnya. Nah itu saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengekspos keiri hatian yang kita harus belajar hari ini. Saudara-saudara, siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Paulus di sini? Itu mereka adalah petobat-petobat baru, saudara. Di dalam pelayanan Rasul Paulus sendiri. Di mana? Ya di Roma saat dia tulis surat ini. Di penjara. Waktu Paulus di penjara, kita sudah mengetahui ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah bahas. Bahwa ada beberapa pegawai istana. Itu yang bertobat dan terima Kristus. Jadi sebagian mereka yang sudah jadi Kristen ini, saudara. Didorong untuk melayani Tuhan. Iya kan? Tetapi masalahnya Paulus menuliskan bahwa mereka itu melayani dengan harapan menyusahkan Paulus. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Karena kepentingan sendiri. Dengan maksud yang tidak tulus. Mereka pikir dengan cara seperti itu, mereka bisa memperberat bebanku dalam penjara. Wah, saudara-saudara. Kitab suci membukakan kepada kita bahwa orang yang pelayanan itu bisa macam-macam motivasinya. Orang-orang ini dikuasai iri sehingga mereka ingin merampas milik Paulus. Iri itu selalu begitu, saudara. Merampas milik Paulus. Mengingini sesuatu yang dia tidak bisa capai. Itu hukum ke-10. Itu sebabnya saudara, ini ciri orang yang iri, dia tidak suka orang lain lebih dari dia. Itu sebabnya mereka berharap bahwa Paulus tidak pernah memiliki itu semua. Segala karunia pencapaian dia. Ini berarti mereka tidak mengerti bahwa Tuhan yang memberi anugerah itu berlainan kepada setiap orang. Berdasarkan kedaulatannya sendiri. Atau Paulus boleh memiliki sesuatu talenta, silahkan saja dia punya talenta seperti itu. Tapi tingkatnya harus lebih rendah dari saya dong. Nah itu saudara-saudara. Paulus jelas adalah seorang yang layak untuk diiri, saudara-saudara. Karena dia memiliki sesuatu karunia-karunia dan pencapaian. Paulus seorang yang banyak kelebihannya. Yang pertama saudara-saudara, Paulus memang adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan dibanding orang biasa. Di dalam anugerah dan pencapaiannya itu luar biasa saudara-saudara. Dari segi intelektual. Mungkin bisa dikatakan tertinggi di dalam zaman dia. Di dalam surat-suratnya saudara-saudara bisa baca pengertian-pengertian tentang Injil. Itu begitu mendalam sekali. Tulisannya sukar dipahami kata Petrus. Yang baru bisa dinyatakan tulisan Paulus itu saudara-saudara 400 kemudian oleh bapak gereja yang begitu jenius namanya Agustinus. Dan bukan hanya kapasitas di dalam pikirannya saudara yang luar biasa. Tetapi juga karunia-karunia dari Roh Kudus. Yang luar biasa. Dan visi yang dia terima dari Tuhan. Dia pernah diangkat ke surga dan yang lain sebagainya. Waduh, itu semua bikin orang iri. Perjalanan misinya yang begitu diberkati oleh Tuhan. Dia membawa Injil itu sampai ke daerah yang sekarang disebut Turki. Bayangkan saudara, naik perahu. Tidak ada mesinnya. Ya saudara-saudara, itu ombak itu. Aduh saudara kalau mengalami ombak di laut itu. Paulus itu adalah juga seorang misionaris yang pertama ke Yunani. Wah luar biasa keberhasilannya ini. Dia berjuang melawan ajaran-ajaran sesat dan Tuhan terus pimpin dia di ladang misi. Sehingga kesuksesannya makin besar saudara. Sebagian orang-orang Kristen di Roma ini melihat Paulus seperti itu, mereka iri. Iri, kenapa Paulus lebih dari saya? Iri dengan berkat-berkat yang Paulus terima dari Tuhan. Iri kepada kecerdasan dia. Iri melihat Paulus sangat dihormati dan dikasihi di gereja. Mereka berharap Paulus tidak memiliki karunia lebih besar dari mereka. Mereka tidak mau Paulus lebih sukses daripada mereka. Saudara-saudara, inilah. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen
yang sudah melayani, itu harus kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang cukup tentang Tuhan yang kita layani. Di dalam pengetahuan itulah kita terus bertumbuh, karena Tuhan yang berdaulat itu yang memberikan karunia dan bakat kepada orang-orang Kristen itu berbeda-beda. Nah, di dalam hal itulah kita belajar untuk tidak usah mengiri anak-anak Tuhan yang lain. Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan bukan didasarkan kepada semua kualitas di dalam siapa yang lebih besar, siapa yang lebih berkarunia. Bukan, saudara-saudara. Tuntutannya selalu siapa yang diberi besar, dituntut besar. Siapa yang kecil, dituntut kecil. Itu keadilan dari Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan memang ada kalanya menguji anak-anaknya, saudara. Karena iri itu sesuatu yang tersembunyi. Tetapi Tuhan kadang memberikan sesuatu keadaan untuk mengekspos, membongkar isi hati manusia itu. Dan saat itu kita tidak tahu apa ada kalimat-kalimat yang memuji Paulus. Saudara-saudara, yang beredar pada zaman itu, wah luar biasa Paulus. Sehingga orang-orang Kristen ini jadi iri. Maka setelah keadaan itu menjadi biasa dan diterima bahwa Paulus itu lebih sukses dari mereka. Paulus lebih diterima, saudara-saudara. Wah, akhirnya mereka merasa Paulus menjadi ancaman. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara-saudara, kita mengingat cerita Daud dan Saul, bukan? Waktu itu, saudara, Tuhan sengaja memberikan sesuatu keadaan untuk menguji hati Saul. Dia ingin melihat hati Saul itu punya jiwa seorang pemimpin atau tidak. Saat itu saudara, banyak perempuan dibukakan oleh kitab suci. Banyak perempuan itu menyanyi-nyanyi di dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Lalu menyanyi seperti ini, saudara. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Waduh, kalimat pendek ini ternyata dipakai untuk membongkar hati Saul. Tuhan sengaja mengizinkan keadaan ini untuk datang kepada Saul, supaya hatinya dibongkar. Apakah dia mempunyai jiwa seorang pemimpin atau tidak? Saudara-saudara. Tapi ternyata tidak. Saul gagal, saudara. Karena sejak itu Saul menjadi terganggu oleh keberadaan Daud. Daud menjadi ancaman buat hidup dia. Saul terus berpikiran buruk tentang Daud. Bagaimana kalau tahtaku diambil Daud? Daud sudah menjadi ancaman bagi Saul. Padahal Daud begitu baik kepada Saul. Dia melayani Saul dengan tulus, main kecapi, menyanyi untuk Saul, dan dia dihibur, ditenangkan. Daud selalu siap berperang untuk Saul. Tetapi justru iri hati inilah yang menyebabkan Saul menjadi marah, menjadi benci, dan akhirnya ingin membunuh Daud. Saudara-saudara, silakan baca sendiri kisahnya. Bagaimana ketika nyanyi itu main kecapi, dia ambil tombak Saul itu, lalu tancapkan ke dinding. Ingin bunuh si Daud itu. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara melihat paralel daripada hidup Saul yang iri ini dengan orang-orang Kristen di Roma itu. Yang juga iri. Dengan hidup Daud dan Paulus, itu semua ada kemiripannya, saudara. Orang-orang Kristen yang iri itu sama dengan Saul. Hatinya dikuasai iri hati. Di surat Filipi, keangkuhan saat itu bekerja di antara kelompok pemberita-pemberita Injil itu, saudara. Inilah grup yang kepentingan egois dan yang iri kepada Paulus. Iri ini menjadikan mereka orang yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Yang Paulus sebut perselisihan. Iri dan perselisihan. Itu berkaitan, saudara. Ada iri, maka jadi perselisihan. Saudara, saya menggambarkannya dengan mengambil gambaran seorang prajurit. Begini, saudara. Itu kata aslinya perselisihan itu begitu. Jadi saudara, kita semua sebagai orang-orang Kristen itu adalah prajurit-prajurit Kristus. Betul tidak? Ya. Senantiasa kita berada di dalam peperangan rohani, saudara-saudara.
Jadi kalau kita sebagai prajurit itu, seharusnya fokus kita itu untuk tembaki siapa, saudara? Ya musuh. Dan bukan hanya menembaki musuh, saudara-saudara, tetapi juga harus menjaga persatuan, konsolidasi di dalam kelompok itu sendiri. Jadi misalnya kalau ada teman kita tertembak, wah kita tolong saudara-saudara. Oh balut dulu kakinya, sebenarnya suruh yang lain tembaki terus. Ya saudara-saudara, diamankan, dibalut lukanya. Jadi sementara sambil berperang ada saling memperhatikan juga. Di antara sesama prajurit di dalam kelompok itu. Tapi prajurit Kristus yang suka berselisih ini saudara. Yang dikuasai iri ini. Maka mereka tidak peduli rekan sendiri. Jiwanya dipenuhi kompetisi. Konflik. Sehingga kalau sudah perang, saudara-saudara. Malah mereka bisa tembak teman sendiri. Dimakan sama dia, saudara-saudara. Tapi peperangan kalau di dalam kelompok sendiri malah konflik dan berkompetisi itu namanya self-defeating. Dan terbukti bahkan mereka saudara-saudara yang katanya orang-orang Kristen itu memilih untuk menembaki Paulus yang saat itu sedang berada di penjara. Paulus bukan hanya pemimpin mereka saudara, tapi dia adalah seorang pemimpin besar di dalam kekristenan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal saudara. Paulus bilang sangkanya dengan cara seperti itu mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Mereka tembakin Paulus sendiri saudara. Itu orang yang sudah keluar akalnya saudara-saudara. Dengan karakter dalam pelayanan mereka yang suka konflik itu. Mereka justru sengaja saudara. Dengan cara-cara begitu mereka menambah sengsara di dalam bagi Paulus di penjara. Saudara, iri membawa kepada perselisihan. Dan perselisihan membawa kepada sesuatu kekacauan di dalam gereja Tuhan. Tujuan mereka menjadi kacau. Bukannya dengan pelayanan Injil itu mereka fokuskan kepada Kristus. Bukan. Paulus bilang mereka tidak ikhlas untuk kepentingan sendiri. Nah itu saudara. Mereka justru membawa nama Kristus. Berarti memakai nama Tuhan saudara. Untuk meraih keuntungan pribadi. Itu cilaka. Saudara-saudara. Malah mereka fokus untuk mempromosikan keuntungan kelompok sendiri. Ini yang Paulus katakan mereka punya maksud yang tidak ikhlas untuk kepentingan sendiri. Pakai nama Tuhan. Ini adalah keadaan yang menyedihkan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Gereja terpecah-pecah karena ada iri, perselisihan, dan akhirnya menimbulkan keberpihakan. Mereka bikin geng-geng sendiri, bikin kelompok sendiri di dalam gereja Tuhan, dan menyerang hamba Tuhan. Cilaka saudara-saudara. Dan saudara-saudara, sifat iri daripada orang-orang Kristen inilah yang akhirnya membunuh Rasul Paulus sendiri. Kitab suci jikalau membukakan sesuatu sampai tuntas, iri akan bersifat pembunuhan saudara. Baik itu karakter ataupun tubuh. Saudara-saudara, ini persis seperti Saul mau bunuh Daud. Padahal Daud begitu setia, begitu melayani Saul. Tetapi karena iri, Saul mau berselisih. Saul malah bikin kacau di dalam kerajaan sendiri. Daud orangnya sendiri, malah dimakan sama dia. Tombaki, saudara-saudara. Akhirnya berakhir dengan pembunuhan. Saul terus usaha cari Daud, saudara. Mau bunuh dia. Meskipun Tuhan tidak pernah mengizinkan pedang Saul itu menyentuh Daud. Sehingga usahanya itu terus gagal, saudara. Tetapi di dalam kitab suci ada yang berhasil. Namanya Habel. Saudara silakan baca kisahnya. Dia juga adalah korban dari iri kepada kakak sendiri. Yang namanya Kain. Ambil batu di taman. Pukul kepalanya. Mati. Karena apa saudara? Karena iri. Kenapa persembahan dia diterima, saya tidak? Apa kelebihan dia? Saudara-saudara. Itu.
Orang kalau sudah iri, tidak peduli saudara sendiri. Saudara harus hati-hati. Gak peduli dia sesama pelayan Tuhan, semua dia habisi. Paulus dijelek-jelekan. Orang-orang Kristen di Roma itu beritahu orang-orang di situ semua bahwa Paulus dipenjara. Kenapa? Karena Tuhan hukum dia tuh. Karena dia melakukan dosa-dosa tertentu. Semua fitnah keluar, saudara. Paulus bilang, sangkanya dengan cara begitu dia memperberat bebanku. No. Saudara-saudara. Atau mungkin Paulus kurang iman. Oh, dia kurang imannya tuh. Dia tidak percaya Tuhan itu bisa lepaskan dia keluar dari penjara. Kalau zaman ini bisa disebut orang seperti Paulus itu kurang, tidak ada kuasanya Roh Kudus tuh, saudara. Karena mereka di dalam keadaan bebas. Tapi Paulus di penjara, saudara. Artinya Paulus punya kuasa rohani itu kalah, inferior, saudara, di bawah mereka. Jadi mereka itu sedang menipu dirinya. Berimajinasi bahwa mereka itu lebih tinggi dari Paulus. Kasihan, saudara, orang yang mengiri ini. Saudara-saudara, kita diajar oleh Tuhan beberapa minggu yang lalu bahwa doktrin dan cinta kasih itu selalu jalan bersamaan. Orang makin mengerti doktrin, makin dibukakan oleh kitab suci, makin dia mengenal siapa Tuhan. Sehingga makin juga dimunculkan hal-hal yang baru, yang ajaib, yang selalu fresh untuk bagaimana dia mengasihi Tuhannya dan sesamanya. Dan di sini Tuhan membukakan kepada kita, saudara, bahwa orang-orang Kristen di Roma itu bukan orang-orang Kristen yang tidak kenal doktrin. Mereka tidak sesat, saudara, di dalam ajaran mereka. Paulus berkata mereka mengabarkan Kristus. Dia tahu, bukan Kristus yang lain mereka sebarkan. Bukan, Kristus yang disalibkan itu. Mereka bukan mengabar Injil yang lain. Atau Kristus yang lain. Mereka mengerti tentang Injil. Mereka tahu doktrin, saudara-saudara. Tetapi mereka kenal doktrin tanpa cinta kasih. Kepada Paulus dalam hal ini khususnya. Sehingga mereka tidak bisa disebut anti-Kristus. Tetapi mereka lebih cocok disebut anti-Paulus. Saudara-saudara. Anehnya mereka itu orang Kristen. Saudara-saudara, saya pernah mengkoordinasikan penginjilan di STEMI di dalam Kapin beberapa kali. Saya masuk ke daerah-daerah yang ternyata mereka menolak. Yang menolak itu, saudara-saudara, itu bukan dari agama lain, dari Kristen. Saudara-saudara. Jadi saling makan, saling bunuh di dalam tubuh sendiri. Itu seperti kanker, saudara. Yang menjalar tanpa ada kasihan. Saudara, kita sudah membahas iri menimbulkan selisih. Selisih menimbulkan kekacauan. Dan akhirnya pembunuhan. Saul bunuh Daud, Kain bunuh Habel. Semua karena iri, jauhilah sifat ini. Mungkin saudara tidak sampai membunuh tubuh, tapi karakter orang itu dilumpuhkan oleh kalimat-kalimat kita yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada cinta kasihnya, saudara-saudara. Jauhilah sifat iri. Karena akan mengakibatkan kepada pembunuhan, saudara. Termasuk di dalam bagian yang kita baca ini. Bahwa Paulus itu dibunuh gara-gara orang-orang Kristen yang iri ini, saudara. Nah, ini di dalam informasi-informasi yang ada sejak zaman gereja mula-mula tentang kematian Paulus menunjuk kepada kesimpulan, saudara. Bahwa iri hati membuat beberapa orang Kristen di Roma itu mencela Paulus. Dan sebagai akibat daripada kecaman mereka, Paulus dieksekusi di bawah Nero. Bukti pertama, saudara, adalah karena mereka itu mulai dengan tidak suka dulu kepada Paulus. Ya. Sehingga Paulus tidak diterima dengan baik di Roma. Karena iri hati itu. Di dalam suratnya yang terakhir kepada Timotius, yang kedua itu surat dia terakhir, sudah itu dia dipenggal. Dia berkata begini, keluarga
Onesiforus berkali-kali menyegarkan hatiku. Cuma dia. Ia tidak malu menjumpaiku di penjara. Cuma dia, saudara. Onesiforus. Ketika di Roma, Onesiforus berusaha mencariku. Dan sudah menemuiku. Jadi ketika itu, saudara, Onesiforus itu tiba di Roma. Tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat memberitahunya di mana Paulus berada. Mungkin ditutupi, mungkin karena kesal sama Paulus. Saudara-saudara, ini disebabkan orang Kristen di situ tidak suka kepada Paulus. Itu sebab setelah lama mencari, maka akhirnya Onesiforus itu baru bisa menemukan Paulus di penjara. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa Paulus saat itu mulai mempertobatkan pengawal istana. Ajaran Paulus itu pasti menyebar, saudara, di seluruh Roma. Dan orang-orang Kristen yang merasa mereka adalah pemimpin jemaat Roma menjadi iri dan melakukan fitnah-fitnah yang merugikan Paulus. Mereka sangka memperberat bebanku dalam penjara dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua, saudara, buktinya adalah dari seorang sejarawan Romawi namanya Suetonius yang mengetahui sesuatu kerusuhan di dalam komunitas Kristen Yahudi di bawah Kaisar Claudius dan kemudian di bawah Nero. Nah, saudara-saudara, dia menuliskan bahwa karena orang-orang Yahudi, maksudnya yang sudah Kristen ini, mereka terus-menerus membuat gangguan atas dorongan Kristus, katanya. Jadi, sejarawan ini mengira Kristus itu adalah biang keladi daripada gangguan-gangguan yang diakibatkan orang-orang Yahudi Kristen di situ. Kristus biang keladinya ini. Akibatnya Claudius mengusir mereka dari Roma. Maka semua orang Yahudi diusir dari Roma, saudara-saudara, atas dekret Claudius itu. Salah satunya Aquila dan Priscilla. Itu dicantumkan di dalam Kisah 18:2. Itu sejarahnya di situ. Bukti ketiga adalah dari surat yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi kepada orang-orang percaya di Korintus dari seorang Kristen Roma yang bernama Clement. Ia memperingatkan jemaat Korintus tentang dampak buruk daripada iri hati yang katanya selalu mengakibatkan penderitaan dan kematian di antara umat Allah. Contohnya Paulus, dia bilang. Intinya ia berkata begini. Setelah Paulus menulis surat Filipi, perselisihan yang ada di gereja Roma berubah menjadi serangan kepada dia. Ini mungkin telah menyebabkan beberapa orang Kristen mengadukan Paulus kepada pihak yang berwenang di situ. Clement percaya bahwa Paulus mati sebagai akibat dari iri dan perselisihan yang ada di antara orang-orang Kristen di Roma. Jadi intinya adalah bahwa iri hati di antara orang-orang Kristen menyebabkan Paulus dibunuh. Itu sebab saudara-saudara, balik lagi kepada prinsip kitab suci. Iri mengakibat perselisihan. Dan akhirnya pembunuhan. Tapi saudara-saudara, kitab suci tidak berhenti di situ. Karena Tuhan kita maha luar biasa dan besar adanya. Itu sebabnya kitab suci memberikan kita obatnya. Ini menuju kepada poin 2 yang terakhir. Bukan hanya problem iri, tetapi Paulus juga memberikan kita obatnya untuk tidak iri. Setelah kita membahas persoalan-persoalan masa lalu tadi, iri juga terjadi di gereja masa lampau dan iri hati. Lalu terakhir ini adalah obatnya untuk mengatasi problem iri ini. Yang pertama saudara-saudara, di dalam surat Paulus kepada Roma sendiri 12 ayat 3. Dia tuliskan kepada Roma. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa ini, saudara? Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh melihat diri kita lebih tinggi dari seharusnya. Artinya, saudara,
Kita hanya melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Apa sebab orang bisa iri, saudara-saudara? Karena dia melihat bakatnya tidak sebesar bakat orang lain. Sekali lagi dia gagal melihat dirinya seperti Tuhan melihat dia yang sudah memberikan bakat itu. Jikalau kita sudah berusaha tapi tetap tidak berhasil, saudara, jangan iri. Iri itu penyakit yang bisa membawa kepada pembunuhan. Saya ingat pemazmur, saudara, sudah memperingatkan kita akan hal ini. Allah baik bagi kita yang bersih hatinya. Tentu ini bertolak belakang dengan yang tidak tulus itu yang Paulus beritakan di surat ini. Allah baik bagi kita yang bersih hatinya, yang tidak iri kepada kesuksesan orang lain. Pemazmur mengajak kita untuk mencari kekayaan dengan cara yang benar, dengan karakter dan etika yang bersih. Meski belum berhasil, tidak apa-apa. Karena semua kesuksesan itu diberikan Tuhan. Itu bukan usahamu. Nah ini saudara, selalu tarik kepada Tuhan. Kita tidak mengiri orang lain. Karena kita diajar untuk melihat diri sebagaimana Tuhan melihat kita. Yang sudah memberikan karunia itu kepada kita. Kita tidak dituntut lebih dari itu. Kalau kita miskin, tetapi hidup jujur, itu akan dikenan oleh Tuhan. Lihat orang lebih sukses, jangan iri. Melihat orang lebih pandai dari kita, jangan iri. Lihat orang lebih cantik, jangan iri. Sehingga kita bisa hidup fokus untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita dipenuhi nafsu menjadi kaya, menjadi sukses, saudara, atau menjadi pinter, karena selalu mau jadi yang pertama di atas orang lain. Tidak mau dikalahkan orang. Ini berbahaya sekali, saudara-saudara. Karena fokusnya sudah bergeser kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Tuhan yang memberikan dia porsi yang sudah cukup untuk diri. Kitab suci berkata, lihatlah dirimu seperti Tuhan melihatmu. Marilah kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Pikir masing-masing bekerja sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Tidak berpikir lebih tinggi daripada yang seharusnya. Saudara-saudara, saya menjadi hamba Tuhan berdiri di tempat ini. Itu karena satu kalimat yang begitu menguatkan saya. Begini, salah satunya saudara. Tuhan tidak menuntut kamu lebih dari apa yang sudah Dia berikan kepadamu. Dulu saya selalu menuntut tinggi terus. Aduh, saya tidak bisa ini Tuhan, saya tidak bisa ini Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah menuntut dirimu lebih tinggi daripada apa yang Dia sudah berikan. Tuhan hanya minta darimu apa yang sudah Dia berikan. Itu saja. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak usah banding-banding dengan orang lain. Untuk menghindari iri ini, kita harus belajar untuk melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Dan ini hanya akan terjadi saat kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Makin belajar firman, makin kenal Tuhan dan diri. Bagaimana menilai diri sesuai dengan Tuhan menilai kita. Berarti Tuhan memberi kepada tiap orang berlainan sesuai dengan bijaksana dan keadilannya sendiri yang begitu luar biasa. Itu semua akan menjadikan kita bisa menerima kelebihan orang lain, kesuksesan orang lain. Saudara-saudara, makin kita belajar firman, makin kita diekspos oleh keadaan kita yang sesungguhnya. Makin kita diajar untuk melihat bagaimana Tuhan melihat kita. Firman itu dikatakan seperti lampu, seperti pelita yang sinar begitu terang menyoroti kedalaman hati kita. Membongkar hati kita ke dalam keadaan yang aslinya. Saudara-saudara, mungkin kita tidak sadar sudah iri, tetapi melarikan diri dari fakta itu. Tetapi firman Tuhan itu seperti lampu
dengan cahaya yang begitu tajam yang menerobos ke dalam hati kita. Jikalau itu tiba, justru Tuhan sayang kepada kita. Dia ingin merubah kita, saudara-saudara, untuk hidup lebih berkemenangan. Saat kita lebih dekat dengan Tuhan, lewat firman-Nya ini yang kita baca, kita gumulkan setiap hari, maka kita akan lebih menyadari bahwa keadaan kita yang kita pikir baik itu ternyata lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Saudara-saudara, disitulah kita melihat diri kita seperti Kristus melihatnya. Maka kita akan makin belajar merendahkan diri untuk terus mendekatkan diri kita kepada Kristus dan diubahkan. Untuk kita melihat diri seperti Tuhan melihat kita. Itu surat Paulus yang pertama. Jangan kamu pikir hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Yang kedua, saudara-saudara, ini berkenaan dengan kebalikannya dari yang pertama. Justru kita harus melihat orang lain. Tadi melihat diri. Ya, seperti Tuhan melihat. Sekarang melihat orang lain, saudara. Itu lebih baik dari kita. Terutama mereka yang sulit dikasihi. Nah, ini dicantumkan oleh Paulus di dalam Filipi 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi Paulus tulis kepada Roma ini, kepada Filipi ini. Jadi belajar lihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Lihat Tuhan, saudara-saudara, yang pasti bekerja di dalam dirinya. Itu maksudnya Paulus nulis begitu. Lihat kepada Tuhan yang terus bekerja di dalam diri orang itu. Jangan melihat manusianya. Ini cara terbaik untuk menghindarkan diri kita dari ngeritik terus, saudara-saudara. Kenapa ada orang suka terus kritik, saudara-saudara? Karena dia selalu menganggap diri lebih baik dari orang lain. Sampai kitab suci menyoroti hatinya, baru dia sadar, saya tidak lebih baik dari orang lain. Saya mau belajar hidup lebih mengutamakan orang lain. Lebih melihat orang lain lebih daripada saya. Nah, itu saudara-saudara. Kita harus peka terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya yang lain. Itu yang Paulus mau ketika menuliskan surat itu. Haruslah engkau rendah hati dengan yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Maksudnya pekalah terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saudara-saudaramu itu. Jangan engkau pikir Tuhan itu bekerja hanya di dalam dirimu. Tapi Tuhan juga terus bekerja merubah saudara-saudara kita. Itu sebabnya Paulus berkata, anggaplah mereka lebih utama daripada kita. Ini tidak berarti bahwa kita akan menganggap orang Kristen itu yang lain itu jujur ketika dia berkata tidak jujur. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi begini kita diajar untuk melihatnya. Kita akan melihat bahwa dia lebih jujur sebagai seorang Kristen daripada sebelum dia menjadi seorang Kristen. Ngerti, saudara-saudara? Menjadi seorang Kristen pasti ada perubahan karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kita melihat perubahan itu di depan. Jangan terus melihat ke belakang, terus ke depan. Tuhan akan merubah dia menjadi apa yang lebih baik daripada sebelumnya. Lihat dia lebih utama daripada yang seharusnya. Daripada diri kita sendiri, saudara-saudara. Tuhan bekerja. Kita harus punya pikiran yang positif terhadap saudara-saudara seiman kita. Bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam diri mereka. Dan di dalam diri kita juga. Di saat yang sama. Sama, saudara. Kita lihat diri kita sendiri di dalam hal kejujuran itu sendiri. Dan minta Tuhan bekerja yang juga terus merubah kita. Di dalam hal ini, saudara, kita sudah melihat yang lain lebih utama dari diri kita. Kita terus menuntut diri. Dan kita tidak terus menuntut orang lain. Tetapi diri kita. Untuk belajar melihat keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Dan melihat keadaan orang lain di mata Tuhan yang merubah dia. Kitab suci sudah membukakan kepada kita semua, saudara-saudara. Bayangkan orang-orang Kristen di Roma yang penuh iri itu
ada di depan mata kita sekarang. Kita tahu orang-orang seperti itu melayani Tuhan dengan menusuk kepada kita. Dan itu menjadi partner kerja kita. Pertanyaannya saudara, apakah kita bisa berkata seperti Paulus? Tidak mengapa. Karena bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud jahat ataupun jujur, aku akan tetap bersuka cita. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita diajar bahkan untuk memikirkan mereka lebih baik dari kita, saudara-saudara. Itu orang-orang Kristen di Roma itu. Kenapa, saudara? Karena kita melihat demi pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka. Itu belum selesai. Kita itu bukan apa yang kita lihat sekarang, saudara. Tidak. Tuhan terus sedang merubah kita. Tidak pernah orang Kristen itu statis, dinamis, terus maju. Itu sebabnya kemudian kita menyadari bahwa diri kita tidak lebih baik daripada mereka. Ini dalam sekali, saudara, pengajaran ini. Mungkin di dalam hal tidak mengiri, kita lebih baik sedikit. Tetapi bagaimana dengan hal yang lain? Kita mungkin jauh lebih bobrok daripada mereka. Mari kita belajar untuk melihat kebaikan orang, kelebihan orang, saudara, di atas kekurangannya. Kita harus melihat tangan Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang lain. Bahkan mereka yang menjengkelkan kita. Tetap kita harus memikirkan pekerjaan Tuhan di dalam mereka. Itu sebabnya Paulus yang sudah diiri, difitnah, direndahkan di dalam penjara, saudara, dia menulis kepada kita obatnya ini. Dan dia sendiri sudah memberikan kepada kita teladannya, saudara. Dia tidak balas mencaci, tidak balas mengiri. Tapi dia berkata, tapi tidak apa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Inilah, saudara, menunjukkan kebesaran hati Paulus sebagai Rasul Kristus. Menjadi contoh bagi kita semua. Dia tidak apa disakiti. Asal Kristus diberitakan. Dan Injil terus mengalami kemajuan. Dan malah dia mau bersuka cita untuk itu. Ini karakter yang harus kita belajar dari Rasul Paulus. Karakter yang agung. Paulus seorang yang fokus ke depan. Ini semua ada hubungannya, saudara. Dia yang sudah menulis lupakan di belakang, dia fokus ke depan. Maukah kita ikut Paulus yang sudah mengikut Kristus? Jangan lihat kanan kiri. Bersyukurlah untuk kesuksesan orang lain. Karena itu adalah berkat Tuhan. Jangan iri. Calvin berkata begini, saudara. Tentang kemajuan rohani. Jangan putus asa karena pencapaian yang kecil. Meski banyak kekurangan, bahkan kita mungkin sedang merayap di tanah. Sudah tidak bisa jalan maksudnya, saudara. Tetapi tetap toh merayap dan maju. Itu maksudnya, saudara. Meski banyak kekurangan, bahkan sampai merayap di tanah. Tetapi usaha kita tidak sia-sia. Karena pencapaian hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wah, luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Terus senantiasa pengharapan untuk terus maju. Kita tidak mau terus dibelenggu oleh masa lampau. Tetapi tekun dan maju terus. Saudara-saudara, saya menutup akan khotbah ini dengan sesuatu cerita ya daripada Aesop. Saudara tahu Aesop? Itu satu fable ya. Aduh, saya senang sekali. Saya cerita itu sama Odelia, anak perempuan saya. Itu pada waktu dia umur 4 tahun saya ajarin main gitar. Saya selalu kasih dia cerita ini. Aesop itu seorang yang di abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, dia seorang budak, saudara.
tetapi begitu bijaksana. Dia kasih kita cerita begini, tentang kura-kura dan kelinci. Nah ini saudara-saudara. Mereka satu hari adakan perlombaan. Gitu. Nah si kelinci ini sombong. Ya wah. Dia bisa pikir bisa loncat dengan baik. Ya, tetapi si kura-kura ini tenang. Ayo kita lomba, saya tidak takut. Ya toh. Lalu si rubah itu menjadi wasitnya. Ya. Wah kelinci ini saudara-saudara. Loncat. Ya toh. Lalu dia, wah loncat, dia pikir sudah, wah itu si kura-kura, aduh. Begitu pelan saudara-saudara, saya loncat lagi sekali. Lihat ke belakang. Waduh, ketawakan saudara-saudara si kura-kura ini. Kamu kok lambat sekali. Saudara-saudara. Terus dia ketawa-ketawa menghina yang pelan. Ya, merendahkan yang lebih lambat. Ternyata saudara akhirnya sampai dia tertidur. Dia tidur saudara-saudara. Itu karakter dia. Sudah sombong, dia terlena, akibatnya tidur di dalam kenikmatannya. Itu semua mengandung nilai rohani yang mendalam sekali saudara-saudara. Orang seperti ini selalu tidur di dalam rohani. Dia tidak maju lagi. Dia sedang jalan di tempat terus saudara begitu ya. Dia si kelinci ini tidur. Tidur terus menikmati diri di dalam kesombongannya. Tapi kura-kura itu jalan terus. Akhirnya lewati kelinci itu yang tidur itu. Pelan-pelan lewati saudara. Dan dia menang di dalam perlombaan itu. Saudara, kita bisa bicara moral di dalam cerita ini di dalam dua arti. Yang pertama, yang kelihatan cepat itu belum tentu menang. Jika saudara bisa merenungkannya, di dalam kelambatan itu sebenarnya ada kecepatan yang luar biasa. Tetapi kita tidak bahas mendetail hal yang pertama. Yang keduanya saudara. Ini mengajarkan moral kepada kita yang tekun itu pasti menang. Steady wins the race. Hari ini kita bicara yang kedua ini saudara. Bukan soal cepat atau lambat. Tetapi bicara soal fokus dan ketekunan kita sebagai orang percaya. Kura-kura memang diciptakan lambat, saudara-saudara. Tetapi dia fokus ke depan. Dia tidak iri kelinci yang bisa loncat lebih jauh. Tapi dia terus tekun. Sehingga tidak terlena dengan apa yang di kanan kiri dia. Dia terus maju. Saudara-saudara. Paulus lupakan apa yang di belakang. Maju terus. Berlari ke depan. Untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Jangan mengiri, tetapi lihat diri seperti Tuhan melihat kita. Dan selalu melihat kebaikan dan kelebihan orang lain. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa terus maju, kerajaan Tuhan berkembang, Injil Kristus terus mengalami kemajuan. Dan Kristus sendiri dipermuliakan. Sampai di sini, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.